Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Brady Kumamu STMBA selaku dosen penguji 1, kepada Bapak Dr. Dwi Fitrizal Salim SNM selaku dosen penguji 2, dan kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Kisoma MM selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Super Pramadani dengan NIM 2040 123 140. Izin presentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh finansial literasi, digital literasi, jenis kelamin, dan FOMO terhadap keputusan investasi melalui market disiplin pada aspek information disclosure pada generasi Y dan Z di Indonesia. Mulai dari latar belakang penelitian, yang pertama adalah peningkatan jumlah investor dan risiko investasi di Indonesia. Berdasarkan data dari KSIE pada tahun 2024, jumlah investor di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu berdasarkan data dari OJK pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa jumlah kegagalan investasi di Indonesia juga selalu meningkat. Dapat dilihat untuk datanya pada tabel berikut. Lalu terjadinya gap antara tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh SRO pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa tingkat finansial literasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Lalu berdasarkan data yang dikutip dari KSI pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa terjadinya perbedaan yang cukup signifikan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan di Indonesia. Berikut merupakan datanya. Selanjutnya, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh SS Alkai pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa digital literasi memiliki pengaruh sebagai keterampilan untuk bertahan di era digital pada generasi Y. Tingkat rata-rata literasi di Indonesia masih cukup rendah. Data tersebut saya kutip dari Databox tahun 2023, di mana tingkat Indonesia itu memiliki skala 0,062 di antara skala negatif 2,5 hingga 2,5. Lalu jenis kelamin di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Luo Saltero pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa investor wanita lebih responsif terhadap saran dibandingkan dengan pria. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa pembagian jenis kelamin di Indonesia dibagi menjadi biner atau dua, yaitu pria dan wanita. Lalu berdasarkan data dari KSI pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa investor pria lebih mendominasi dibanding dengan investor wanita. Berikut merupakan grafiknya, di mana investor pria berada sekitar 62%, sedangkan sisanya adalah investor wanita. Lalu tingginya tingkat fear of missing out atau FOMO di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aktif Serol pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh kebiasaan investor terhadap performa investasi dan keputusan investasi. Lalu penelitian sebelumnya didukung dengan penelitian dunia pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa investor dapat terpengaruh oleh FOMO sehingga dapat membuat keputusan investasi menjadi tidak rasional. Tetapi penyajian data keuangan yang lebih lengkap dapat membantu mereka menjadi lebih rasional kembali. Berdasarkan data dari FFI pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa 83% anak muda di Indonesia terpengaruh oleh FOMO untuk mengikuti gaya hidupnya. Lalu pertumbuhan penduduk di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Badan Statistik, Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki penduduk 281 juta pada tahun 2022. Lalu populasi di Indonesia sendiri mayoritas adalah generasi Y dan Z, di mana generasi Y adalah masyarakat yang memiliki periode lahir tahun 1981 hingga 1996, sedangkan generasi Z adalah mayoritas masyarakat yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Masyarakat Indonesia didominasi juga oleh generasi Y dan Z berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Berikut adalah grafiknya. Lalu market disiplin. Market disiplin merupakan salah satu mekanisme pasar yang mendorong lembaga keuangan seperti bank untuk melakukan praktik tata kelola manajemen risiko yang lebih baik melalui sinyal pasar yang dibagi menjadi 4 blok berdasarkan penelitian dari Stefano pada tahun 2010. Untuk penelitian kali ini saya akan berfokus terhadap blok 1, yaitu information disclosure. Mas Syeki dan Kalorina pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara transparansi laporan keuangan dengan efisiensi atau keputusan investasi. Berikut merupakan rumusan penelitian saya, di mana yang pertama itu bagaimana pengaruh finansial literasi terhadap keputusan investasi.
Lalu bagaimana pengaruh digital literasi terhadap keputusan investasi? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap keputusan investasi? Yang keempat, bagaimana pengaruh FOMO terhadap keputusan investasi di kalangan Y, dan Z di Indonesia? Lalu yang kelima, bagaimana pengaruh finansial literasi pada aspek information disclosure terhadap keputusan investasi? Lalu bagaimana pengaruh digital literasi terhadap aspek information disclosure keputusan investasi? Lalu yang keenam, bagaimana pengaruh jenis kelamin yang dimediasi oleh market disiplin pada aspek information disclosure terhadap keputusan investasi? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh fear of missing out atau FOMO yang dimediasi oleh market disiplin pada aspek information disclosure terhadap keputusan investasi di kalangan Y dan Z di Indonesia? Berikut merupakan tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh finansial literasi terhadap keputusan investasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh digital literasi terhadap keputusan investasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap keputusan investasi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh FOMO terhadap keputusan investasi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh finansial literasi yang dimediasi oleh information disclosure terhadap keputusan investasi. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh digital literasi yang dimediasi oleh information disclosure terhadap keputusan investasi. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin yang dimediasi oleh market disiplin pada aspek information disclosure terhadap keputusan investasi. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh FOMO yang dimediasi oleh market disiplin pada aspek information disclosure terhadap keputusan investasi generasi Y dan Z di Indonesia. Berikut merupakan hipotesis dari latar belakang yang telah saya buat. Yang pertama adalah finansial literasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi di kalangan Y dan Z. Lalu digital literasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi di kalangan Y dan Z. Lalu jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi di kalangan Y. Baik, berikut merupakan kerangka penelitian dari penelitian saya, di mana untuk garis lurusnya atau garis tegasnya itu menandakan secara direct, tetapi untuk garis putus-putusnya menandakan indirect. Berikut merupakan metodologi penelitiannya, di mana tujuan penelitian tersebut adalah kausal, jenisnya kuantitatif, waktunya cross-seksional, setelah pengolahan datanya menggunakan SAMPLS. Di sini saya menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini memiliki filtering question yang mana berfokus pada domisili responden, kategori generasi responden, serta jenis kelamin dari responden. Untuk finansial literasi dan digital literasi, finansial literasi pertanyaannya saya kutip dari Cenenco pada tahun 1998 yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu pengetahuan umum, keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, serta investasi. Untuk digital literasi saya kutip dari Kominfo pada tahun 2022 yang terdiri dari digital skill, digital ethnic, digital safety, dan digital culture. Lalu untuk FOMO sendiri saya ambil dari penelitian Tversky pada tahun 2013 yang terdiri dari comparison with fan, being laid out, miss experience, sama function. Dan yang terakhir market disiplin saya kutip dari Stefano pada tahun 2010 dalam dimensi information disclosure. Lalu untuk populasi sendiri saya mengambil masyarakat Indonesia yang bergenerasi Y dan Z. Untuk teknik sampelnya sendiri saya menggunakan teknik Hare, di mana memiliki formula N sama dengan K kali 5, di mana N-nya ini merupakan sampel dan K-nya itu jumlah indikator pertanyaan. Lalu dilakukanlah validitas pada kuesioner yang telah disesuaikan. Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya sebagai ukuran. Mana telah didapatkan bahwa nilai X, Y lebih besar dari nilai tabel sehingga dapat dinyatakan, dan sebaliknya. Ini saya lakukan dengan software SPSS. Lalu untuk reliability juga, menurut Gozali reliabilitas merupakan hubungan antara kemampuan alat ukur seperti kuesioner yang dapat menjadi indikator variabel. Didapatkan bahwa nilai korban alpha lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan reliable. Berikut merupakan daftar pustaka penelitian saya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak dapat memberi masukan. Terima kasih.